Session berikutnya sesuatu yang special for me, sementara aku akan undang orang-orang yang luar biasa, but we're gonna talk about relationship, okay? But not just any relationship, and relationship ini broad relationship secara luas dari segi pertemanan, dari segi orang tua dan anak, dari segi just any kind of relationship, okay? And I believe ini akan memberkati kita semua. Okay, so I'm gonna invite yang pertama, my wife, Rebecca Ray, to come. Yes, Rebecca lagi hamil anak kita yang pertama. Namanya siapa anaknya? Sabrina. Anaknya cowok, jadi namanya pasti bukan Sabrina. Halo. Yes, anaknya cowok. Fox One, there we go, hi. Yes, jadi namanya tidak mungkin Sabrina. Yes, awesome. Please have a Thanks. seat. And next, Giovanni Natalia Katung. Tepuk tangan buat Vi. And Vi adalah the kids pastor of this house. Welcome Vi. And berikutnya adalah the mother of this house, Pastor Englin Muti. Tepuk tangan buat Pastor Englin Muti. Yes, and yang terakhir, and I'm very excited for this one, Pastor Gerald Adu dari Sunset Church, Kupang. Bisa silakan datang. Man, siapa yang udah pernah ke Kupang? Raise your hands, angkat tangan. Who loves Kupang, man? Everybody loves Kupang. Oh, banyak juga ternyata yang udah pernah ke Kupang ke sini. Yes. Kak Geral, selamat datang di Pulau Bali. Selamat datang. Kalau nggak ada yang tahu, Kak Geral adalah pastor dari Sunset Church di Kupang. And aku dengar Kak Geral, Kupang itu kota paling diberkati Tuhan di Indonesia, Yes. right? Ya, Apa bedanya Kupang sama kota-kota yang lain, Kak Geral? Kupang. Yes. Kalau di sini tanah perjanjian, di sana batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Banyak karang ya kak? Oh man, it's good. Well, ini Rebecca, kung ada yang tahu, Rebecca adalah the creative pastor di Gereja Hillsong Bali dan kebetulan juga istri saya. Kok kebetulan sih? Ya, itu. Apakah engkau menikahi aku hanya karena sebuah kebetulan? Oh my gosh. Oke, next. Ada Giovanni Natalia, like I said, dia adalah kids pastor di Gereja Hillsong Bali. And the one and only Pastor Englin Muti, kampus pastor di Gereja Hillsong Bali. And Terima we're excited. kasih. Thank you so much udah mengatakan ya untuk mengikuti panel ini. Haleluya. I know you guys Serius don't have amat. the choice untuk bilang no. We don't have choice, ya benar. Yes, so we're gonna talk about relationship, and mungkin kayak you guys wondering, kok tiap kali ada event selalu ngomong tentang relationship. And di pikiranku cuma satu gitu loh, karena banyak orang yang kayak udah dikatain hal yang sama tetap masih jatuh di lubang yang sama Kak Geral. Jadi I think we have to keep on communicate about relationship, right? Yes, and di sini ada Rebecca yang udah menikah, and Vi yang masih single, and Kak Geral and Kak Englin juga yang udah menikah, and ada istrinya Kak Geral juga di sini, Kak Angel. And Kak Gerald dan Kak Eng itu kakak adik guys. Yes, kakak adik. Yes. Kalian Adik kandung. percaya nggak? Beda mama kayaknya. Kita satu kandungan. Ini adik bungsu. Mirip nggak? Siapa yang menurut kalian mirip gak Kak Eng sama Pastor Gerald? So Cuma Alen yang mirip-mirip. Wow. Cuma satu orang. Iya. Yeah. Saya Kayak juga. bingung sih kayak lihat, kok Pastor Englin kayak cantik and then gantengnya kayak gitu. Nah. Just kidding. But seriously, I think we need to jump straight into the questions. And kalau misalkan kalian punya pertanyaan, bisa langsung DM Hillsong Bali Youth and Young Adults punya Instagram. And then kita akan bertanya kepada all the masters of relationship di sini, okay? Too much pressure. Too much pressure. And kayak di dunia ini kan semakin gampang untuk orang menjadi introvert, iya kan? Kayak gampang banget buat kita untuk cuma stay di rumah doang, and then nggak hang out, nggak berteman, right? Especially dengar-dengar kayak katanya ada metaverse di mana orang kayak nggak perlu keluar, and bisa ketemu langsung face to face tanpa bertemu langsung. I don't know if that makes sense, but seberapa penting buat kita untuk mempunyai hubungan dengan orang lain? I think everyone can just jump in untuk penanya, but seberapa penting buat kita di masa seperti ini untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi kayak bukan berarti hubungan pacaran ya, it can be friendship or just any relationship.
Yeah, I think firman Tuhan aja bilang kan Tuhan tidak ciptakan kita untuk hidup sendiri, right? Yeah. And it's really important, and Tuhan selalu bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul. And every time God mentions anything, it's always in community, and it's always in relationship. Yeah, wow. So, it's safe to say bahwa kenapa kita harus hidup dan berhubungan, bukan cuma pacaran, menikah, tapi juga berteman, bergaul, berkomunitas. Karena itu perintah Tuhan, and God designed us to be in relationship. Yeah, wow, that's good. Fi, do you want to say something? Aku setuju sih sama yang Rebi bilang gitu, karena ya tertulis dalam Alkitab dan Tuhan tidak pernah desain us as a single fighter. Pertemanan, persahabatan itu sangat penting, apalagi kalau teman-teman semua sadari akhir-akhir ini zaman pandemi, I don't think so we can get through this season alone without having a friends gitu. So it's really important. Se-introvertnya, semandiri-mandirinya, kalau cewek kan kalau curhat nggak mungkin curhat dengan virtual kan, lihat kaca dan curhat, no. Right? You have to have a friends, you have to have a community. Yeah. Friends is important, ya. Yeah, important. Ya, like it when you you address tentang introvert. Banyak orang gampang banget jadi introvert di masa pandemi. I think kalau kita ingat ayat ini di Mazmur 139 ayat 14 dikatakan bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib di mata Tuhan. You know, so setiap personality yang kita punya, either you introvert atau extrovert, itu Tuhan specifically put in us, bukan untuk menjadi kelemahan kita, tapi untuk menjadi kekuatan kita. Banyak kali dalam proses untuk menemukan kekuatan kita lewatin yang namanya kelemahan kita nih, kita lewatin. Oh, makanya kita sering bilang, oh ya gue introvert sih, makanya gue malas hangout sama orang. Gue introvert banget, kamu nggak ngerti sih, aku tuh pakai feeling banget. Jadi aku gampang pecah my perasaan, you know. But I think that's not what God intends. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita dengan personality yang berbeda. You know, me and Eka, we have totally different personality. Eka itu seorang extrovert abis, okay? So semakin dia ketemu orang, semakin dia energizes by people. Yeah. Jadi kalau lihat Eka tuh sampai bermalam-malam bisa hangout sama orang dan dia masih berenergi dan bersemangat dan positif. Ini kenapa ada? Sedangkan saya pikirnya, I was thinking probably saya introvert, but actually I'm ambivert. Do you know what ambivert is? Ambivert itu gabungan dari dua-duanya. So saya bisa hang out with people and have fun and seperti fireworks, like boom, cakep banget kan. Tapi abis itu saya perlu menyendiri untuk recharge, you know. Dan Eka don't need to do that. Semakin dia ketemu orang, dia semakin recharge. So, you know. So before I know kalau saya ambivert, saya tuh selalu memakai alasan bahwa, you know, saya nggak mau ketemu orang lagi. I had enough of people, you know. I hate people, you know. I just wanna be alone. Kerja sendiri sama mesin kayaknya lebih bagus deh. Kerja sama orang cepat tersinggung, you know. I use those, so I just wanna work alone, you know. Tapi setelah saya tahu bahwa sebenarnya ambivertnya saya ini bukanlah kelemahan saya, tapi adalah kekuatan saya. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita memainkan kekuatan daripada memainkan kelemahan kita. Wow. You know, karena setiap daripada kita mau introvert, extrovert, ambivert, we need people in life. We need people in life. So I want to encourage you, jangan menjauhkan diri dari pertemanan, dari komunitas, karena Tuhan menciptakan kita not to do life alone, but together. And togethernya kita mungkin berbeda, ada yang one on one, tapi ada juga yang party bareng-bareng, bukan party, you know, macam-macam, but yang banyak orang. But find your strength. Temukan kekuatanmu dan mainkan kekuatanmu dan bukan mainkan kelemahanmu. Yeah, wow, so good, Pastor Englin, thank you. Kak Gerald, ya, pingin nambahin atau udah? Kalau pertanyaannya mengenai hubungan,
hubungan sangat penting. Karena terkadang hubungan itu perlu dicari, bukan hanya berharap ditemukan. Oh, let's go. Yeah, Let's drop the go. mic. Preach. Cari, everybody, cari. Cari. Cari sana, lihat kiri kanan. Makanya tadi Kak Rebecca bilang bahwa kita ini sudah dari awal Tuhan ciptakan itu tidak ada yang satu tapi dua. Makanya firman Tuhan katakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Tuhan ciptakan penolong. Tujuan daripada penolong adalah menolong, begitu. Kalau bicara mengenai menolong berarti ada yang kuat. Yang ditolong adalah yang lemah. Makanya diciptakanlah perempuan untuk menolong laki-laki. Hey. Kayaknya salah bicara. Itu benar kok, benar. Makanya banyak perempuan yang kuat-kuat, mungkin minimal sok kuat, lumayan banyak juga. Tapi intinya pertanyaan mengenai hubungan sangat penting karena dalam hubungan kita jangan berharap hanya untuk dicari atau kita harus berharap bukan hanya ditemukan saja tapi kita harus mencari. Wow. Amazing. Cari ya. Cari dia. Cari dia. I think ini pertanyaan lebih ke either Kak Gerald atau Kak Englin. You know, you guys kan pernah hidup di zaman waktu you guys masih SMA atau sekarang kayak masih muda. I know sekarang masih muda. Cuma kira-kira kayak lihat perkembangan zaman sekarang dengan pertemanan sekarang. Apa bedanya pertemanan kayak aku nggak bilang zaman dulu kayak udah berasa tua gitu. But you guys know the idea kan. Kayak apa bedanya? Kira-kira what do people need right now yang berbeda mungkin dengan dulu gitu loh. Kayak friendshipnya itu bedanya seperti apa zaman dulu dan zaman sekarang. Gerald. Apa ya zaman dulu sama sekarang? Mungkin lebih real dalam pertemanan karena bukan hanya generasi sekarang, tapi mungkin kalau generasi dulu belum ada Facebook, belum ada Friendster, belum ada MySpace. belum ada YouTube, belum ada. Jadi tidak ada yang seperti tadi Pastor Eka bilang ada apa ya? Kita bingung nih. Kayak contoh ini filternya pakai apa, waktu ketemu langsung beda. Dan kalau pertemanan dulu real, dia sebenarnya siapa. Dulu juga nggak ada masker. Nggak ada filter. Iya, nggak ada filter, nggak ada masker. I don't know, zaman dulu itu pertemanan, I remember pertemanannya adalah we always hang out, always ketemuan di sekolah ataupun di luar sekolah. And seperti tadi Gerald bilang, ya we very real gitu loh. And pertemanannya sangat loyal satu sama yang lain. I think perbandingan itu dulu tuh mungkin kalau compare tuh sekarang, comparing itu sangat minim somehow. Karena mungkin karena dunia sosial media belum nge-booming seperti sekarang. So I think life were easy back then. Compare to anak-anak dengan zaman sekarang dengan tuntutan dan pengalaman yang mereka alamin sekarang. I saw my kids going through remaja di sekolah and how they have to deal with perbandingan, they have to deal with penampilan or whatever it is, and how to trying to do something supaya mereka tuh disukain gitu loh, but I think itu yang perubahan terbesar yang saya lihat comparing to my era. That was so easy then. Like I don't really need to do so much to have friends. But nowadays you need to do so much every day. Kayaknya kamu mesti ada project post atau likes yang kamu harus gain to have followers or to be known. And I think that's just too much pressure. Tekanan yang sangat berat buat generasi zaman sekarang. So it's totally different game. Absolutely. Kayaknya dengar dari cerita Kak Gerald sama Kak Englin, mungkin hal yang sesuatu yang kayak masih ada dari zaman dulu sampai sekarang adalah people needs acceptance. Of course, yes. Kayak dari dulu kayak everyone needs acceptance. Sekarang kayak orang bikin filter 10.000 filter just so orang bisa accept mereka as someone gitu loh, but that's amazing.
The next question adalah karena we talk about kayak the difference between friends zaman dulu sama zaman sekarang gitu loh. Cuma next adalah how do we choose the right friends then? Or the right community? How do we choose the right friends? Mungkin Rebi sama V, you want to jump into the... I think first of all kita harus understand why we need to choose our friends. Wow. Karena a lot of times kan kita semua punya pribadi masing-masing ya. Kita punya our own struggles, kita punya our own pain, kita punya masa lalu masing-masing gitu loh. Dan terkadang kita nggak ngerti bahwa tidak semua orang itu bisa bukan menerima, mereka bisa contain kita punya private life. Dan terkadang kita mikir, oh kan semua, kita harus berteman sama semua orang. Kita harus bergaul sama semua orang. Tapi orang-orang yang kita percayakan dengan hati kita, it needs to be specific. Yeah. Aku ingat waktu itu pas Sisterhood, pas Ranglin sempat kasih analogy tentang sebuah pohon yang besar. Dan pohon ini udah ratusan tahun dan gede banget, tapi ada pagar di pinggirnya. Ingat bukan tembok, tapi pagar. Ada pagar di pinggirnya, and then di situ ada tulisan, selain petugas dilarang masuk, ya kan? And then ada seorang fotografer yang maksa mau masuk supaya pas dia foto pagarnya tuh nggak kelihatan. And then si petugas ini bilang sama fotografer ini, kalau saya izinkan terlalu banyak orang menginjak-injak akar di pohon ini, mau pohon ini setinggi apapun dia akan mati. So it's the same thing dengan kehidupan kita, it's the same thing with our lives. Kita adalah that big tree, we are that big tree. Tapi we have to ingat bukan tembok, pagar. Dimana selain petugas dilarang masuk. Bukan berarti people cannot enjoy, people cannot enjoy our presence. It doesn't mean people cannot enjoy kita punya kebaikan, kita punya, things yang we can offer to people. Bukan berarti itu. Artinya adalah hanya sedikit orang atau hanya beberapa orang yang kita bisa izinkan masuk karena they know untuk tidak injak akar kita. They know untuk nurture the tree. They know, you know what I mean, kayak kehidupan kita itu tidak semuanya kita bisa share to everybody. Yeah, very good. So we need to choose our friends. Yeah. But kita tidak boleh limit pergaulan kita. Yeah. So, yeah. I love that analogi yang kamu ngomong tadi. You remind me of that again. But di dalam Amsal 13 ayat 20, I think we all, kita semua butuh teman-teman yang kalau saya mau ngomong kayak gini kayaknya kedengaran terlalu ini ya, but yang berhikmat. Oke, karena ada ayat di Amsal 13 kalau nggak salah ayat 20 berkata siapa yang berjalan dengan orang yang berhikmat akan menjadi orang yang berhikmat. So hikmat doesn't mean that you have to know everything, but at least know how to make the right decision at the right time. I think I want a friends yang waktu saya nggak bisa membuat keputusan yang tepat, that friend bisa menjadi bisikan yang benar to my telinga untuk helping me membuat keputusan. Mungkin keputusan yang sangat simpel waktu lagi shopping. And I wanna buy tas gas yang 2 juta, Terus teman bilang, you know what, buat apa buang-buang uang 2 juta untuk tas yang sebenarnya you don't really need it gitu kan. Ada teman-teman yang bilang nggak usah beli chat time nanti you're gonna be high on sugar. Those little wisdom, little wisdom in life. Kenapa? Ini karena kemarin kita shopping guys. Oh. But you don't need to talk about so much like deep stuff. But teman yang bisa ngobrol tentang memberikan little wisdoms to us. When we have to make those little decision in life, I think we need those kind of circle in life. Aku juga ingat pas Reka pernah khotbah tentang friendship, and he said something that really stuck to me. He said, find people that loves you enough to tell you off. Temukan orang-orang yang cukup mengasihi engkau untuk marahin engkau. Yes. Karena people yang just say, oh, yes, go for it. Ada jurang, bye. See ya, There's too many of our friends yang begitu. And it like, V and I are best friends. We've been friends for a long time. Gak usah tanya kapan karena zaman batu kedengarannya. But I remember one time V tell me something. Dia kasih tahu aku sesuatu yang mungkin dia berharap aku akan bela dia. Tapi aku sama sekali tidak bela dia. Aku bilang, hey,
you ungrateful. Oke, gue bilang, you udah aku marahin. But we need friends yang bisa melihat blind spot kita. Very good. Kita butuh teman-teman yang bisa remind us of who Jesus is through, through conversations, through mengingatkan, our friends. So, yeah. Yeah, and I love, I don't know, you want to add something to that? I think in the first place, kalau misalnya kita bisa tahu orang itu adalah orang teman yang tepat atau komunitas yang tepat, adalah kita harus berteman dulu dengan orang itu. We have to get to know that person. So get to know that person, planted in the community, and as waktu adalah alat uji terbaik menurut saya. When you become friends with them, then is this friends, balik lagi kata Rebecca bilang, apakah teman ini, she or he willing to tell me the truth? Apakah ketika bersahabat dengan dia, apakah saya bertumbuh atau tidak gitu. So I think kayak be friends with everyone, but you need to choose your inner circle really, really careful. Pasang pagar, tapi tetap harus temenan gitu. With that, then you get to know siapa nih yang kayak kita bisa allow coming to our inner circle, siapa yang cuma jadi acquaintance, siapa yang bisa, okay, this person I allow them to speak life into my life. Gitu sih. Aku sama Vi sama Kak Titin kita punya motto in our friendship. Tersinggung itu Pilihan. there you go. Yeah, it's good. So yeah. Can I just add Yes, a absolutely. little bit more on that? I think for us to be able to choose the right community and friends, first of all, we need to know first our values, kayak nilai kita sendiri. Karena kalau kita nggak tahu nilai hidup kita, nilai diri kita, sebenarnya nilai itu seperti pagar yang tadi Rebecca ngomongin, yang akan memagari kehidupan kita untuk tidak membiarkan just anybody masuk dan menginjak-injak tanah hati kita. Mungkin kalau saudara sempat punya relationship one after another, gonta-ganti relationship because and then you experience broken heart one after another, mungkin maybe just maybe you let just anybody masuk ke dalam hati saudara and menginjak-injak tanah hati saudara dan akhirnya it breaks you gitu loh. But for us to be able to choose the right person, we need to know nilai hidup aku apa sih? Nilai diri saya apa sih? So when we let people in yang mengerti paling enggak nilai hidup kita, nilai diri kita, atau yang sama, atau kalau kita mengerti nilai diri kita, we can treat other people juga with the right way. Bukan berarti orang yang nggak punya nilai sama kita itu menjadi enemy kita, enggak. They can enjoy our life from afar, and we can still treat them well from afar. Is that okay? Yeah. Like we don't have to bring suami saya suka bilang gini, kita nggak bawa Mas Gojek masuk ke dalam kamar dong. Kalau mereka datang hanya delivery makanan, right? Yeah. Not everybody masuk ke our private places. Hanya orang-orang tertentu yang kita kenal dan yang mereka kenal kita, yang bisa kita bawa masuk ke dalam ruang tamu kita, ke dapur kita, lihat-lihat kamar kita. Nggak semua orang kita bawa masuk. Yes, so good. Apakah ini membantu kita semua? Yes, tepuk tangan buat semua sini. Awesome. Well, see you guys next week. We talk about friends, right? Friendship, and let's say kita udah in a relationship with friends, right? Dengan kayak orang tua, kayak dengan teman-teman kita. But how do we know apa yang membuat a relationship itu menjadi toxic gitu? Like, how do we know kayak ini hubungannya udah menjalan ke toxic? I know kayak kita tahu jawaban gimana keluar dari hubungannya toxic ya just keluar aja gitu, right? Cuma kayak apa yang membuat hubungan ini menjadi toxic? Either in friendship or in a relationship with someone or I don't know, maybe dengan orang tua, But how, kayak gimana, apa yang membuat relationship itu kayak toxic? What do you think, Pastor Gio? I think Rebecca would know the answer. I think Kak Gera will be awesome at this. Eka just text me, ask Gio back. Yes, anyone? Bapak Gembala? Bapak Gembala?
Mungkin simple, sederhana mengenai ini. Simple itu sederhana. Ya, simple, sederhana. Membumi. Ya. Mungkin lebih banyak memberi, lebih banyak mengambil daripada memberi sebenarnya. Wow. Karena banyak pertemanan punya banyak dasar. Banyak orang bangun sebuah hubungan pertemanan karena dia membutuhkan seseorang. Tapi berapa banyak dalam pertemanan kita bangun sebuah hubungan, kita butuh atau tidak, dia tetap teman begitu. Makanya sebenarnya kita perlu sadar bahwa pertemanan itu adalah kebutuhan. Bukan kita berteman untuk membutuhkan sesuatu dari seseorang. Karena hubungan itu adalah kebutuhan kita, teman itu adalah kebutuhan kita. Jadi mulai membangun sebuah hubungan pertemanan kita dengan dasar bahwa kita tidak berharap sesuatu dari seseorang, tapi kita berharap untuk memberi sesuatu kepada orang. Dan kita tidak berharap untuk meminta sesuatu daripada seseorang, tapi pertemanan atau hubungan adalah kebutuhan kita. Kembali dari awal tadi bahwa dikatakan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Saudara tidak bisa hidup sendiri karena saudara tidak kuat, saudara butuh penolong, saudara butuh dikuatkan, dan teman yang baik adalah mereka yang masuk dalam hubungan kita untuk mampu menolong kita, mampu memperlengkapi kita untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau dalam pertemanan kita jadi lebih jahat dari sebelumnya, sesederhana itu, berarti itu pertemanan atau hubungan yang tidak baik. Mungkin begitu. Yeah, wow, that's awesome. I think a relationship become toxic when one atau the other party itu get abused. When I talk about abuse, it's not abuse physically. Bukan, abusive itu tidak selalu comes with a physically abuse. Karena pukul gitu, no. Karena bisa dilaporin ke polisi kan. Tapi abusive, it's for me, you can be mentally abused. Gitu, emotional abuse. Dan as simply as, misalnya ketika aku temenan sama Rebecca, when Rebecca say no, but I keep pushing her. Like, Rebi, ayo, Rebi, I can be that person. But I deny dia punya kebutuhan untuk say no. Aku tidak recognize the no from her. I can be abused to her. Forcing her to do something when she's not willing to do it, it's abuse her. Wow. So I think like that, pertemanan kita gitu, kayak forcing your friends to agree with you to do a TikTok video probably mungkin. Terus kayak aku nggak bisa goyang-goyang kayak ulet keket gitu kan. Gitu, I can't, but forcing them to do it. Either you like it or no, dan orang nggak mau, nggak suka, but you force them to do it. It can abuse them, and it can come with a very small kayak small portion gitu. Tapi kita nggak tahu. When you cross someone boundaries, it can abuse them. Either mungkin nggak, ya balik lagi nggak physically, tapi bisa mentally, emotionally, and we don't want to be that person. And when abusive is in the relationship, it's toxic already. I think that's my opinion. What do you think? I think we already udah punya jawabannya sih about toxic relationship. Yeah. But I think personally buat aku kayaknya apa yang membuat itu toxic, kayak yang Kak Gerald bilang gitu loh. Waktu kayak aku sama Kak Gerald berteman, and all that I'm think about is just myself, and bukan Kak Gerald gitu loh. And I think aku baca di mana gitu, we have to be passionate about each other gitu loh. And I think what's missing in this culture adalah when we're not being passionate about our friends gitu loh. Waktu kayak teman kita, yuk kita ke Canggu, and kita tinggal di Jimbaran, right? And then kita bilang, you know what, it's too far gitu loh. Cuma I think the spirit of berkorban demi teman kita, That's right, I don't think it's here That's already. right. Come to Ketewel, Gio. Okay, next question. But I think that's toxic relationship karena kayak we don't want to sacrifice buat teman kita just hanya karena kayak kita nggak merasa nyaman untuk do something about them gitu. And I think friendship supposed to kayak benar-benar berkorban for each other, you know, kayak Daud sama Jonathan, was it? Yes, Daud sama Jonathan, and Jonathan rela mati untuk Daud gitu loh. And I think I wanna mungkin kayak encourage kita semua, ask yourself, apakah teman kalian wanna do extra mile for you? Atau cuma kayak waktu mereka butuh sesuatu dari kalian gitu loh, untuk kayak mereka ingin berteman gitu loh. You know, karena waktu kita punya banyak hal, gampang banget buat teman-teman datang ke dalam kehidupan kita gitu loh. But when we have nothing,
apakah ada teman-teman kita di sekeliling kita. And I think dari situ aja kita udah bisa filter orang-orang yang healthy friends sama yang enggak gitu loh ya. Yeah, and I think friendship yang enggak toxic definitely akan kelihatan buahnya. Yeah. Pertemanan yang sehat akan kelihatan buahnya akan sehat atau enggak. Karena kalau pertemanannya sehat, you guys will grow together. Bukannya drawback together, tapi akan growing into the things of God together. Kalau saudara mulai berteman sama seseorang and you start to feel like yourself drawing back from the things of God, mulai mengundurkan diri dari hal-hal yang sebenarnya Tuhan ingin saudara lakukan, maybe the question is, pertanyaannya adalah apakah hubungan pertemanan ini sehat atau enggak? Those are the simple symptoms yang kita bisa lihat dari pertemanan kita yang tadinya rajin connect group, berteman sama orang ini kok malah malas datang connect group, malah pengennya nge-clubbing, malah pengennya making excuses not to come to connect group. Mungkin itu adalah toxic relationship dalam pertemanan karena tidak membawa kita semakin dekat kepada masa depan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. So I think that's as simple as that if I would say. Yeah, that's awesome. Yeah. That's awesome. I think kita akan shift gear a little bit, karena kita semua sini we all have parents, kita punya orang tua, dan kita punya anak lagi, nggak semua punya anak. Tapi kita adalah seseorang anak dari seorang orang tua atau papa mama, right? And Kak Gerald and Kak yang lain sini, you guys udah punya anak, and you guys punya orang tua juga gitu. And mungkin beberapa orang di sini they're dealing with their parents, dengan orang tua gitu kan. Cuma kayak how can we as children sebagai anak-anak kita stand up buat diri kita sendiri tanpa disrespecting them. How do we as a children kayak benar-benar stand up for ourselves tapi nggak out of respect buat orang tua kita gitu. Bapak Pendeta? Pendeta dulu. Pertanyaannya apa tadi? Kayak how do we as a children sebagai anak-anak kayak stand up for ourselves ke orang tua kita tapi kita nggak meremehkan mereka atau kayak nggak nge-disrespect atau menghormati gitu. Karena firman Tuhan kan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Mereka, kalau mama saya suka bilang orang tua itu Allah dunia, Allah yang ada di dunia, so of course kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita. But I know bahwa banyak daripada kita yang pernah grow up di dalam keluarga yang mungkin kalau mau dibilang nggak sehat di dalam mendidik anak. And can I tell you something that setiap hati orang tua adalah selalu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Amazing. Makanya kemarin saya sharing di offering message dikatakan, even di Alkitab dikatakan bahwa kita orang tua dunia yang jahat sekalipun, kita tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita kan. Apalagi Bapa di surga. But remember, kita manusia punya limitation sebagai orang tua. Nah setiap generasi, what I watch, yang saya lihat adalah setiap generasi adalah generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. In terms of pendidikan, in terms of character and everything. So when kita grow up di keluarga yang mungkin menurut kita nggak sehat, kita di abuse waktu masih kecil, can I tell you something? Orang tua kita hanya memberikan kepada kita apa yang mereka tahu. So kita nggak bisa salahkan mereka untuk hal-hal yang mereka nggak tahu. Oke, mungkin mereka grew up-nya juga diajarkan orang tuanya atau diperlakukan orang tua mereka seperti itu. So itulah kasih yang mereka tahu yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Saya ingat bahwa dulu di Kupang orang-orang tua, kita suka bilang orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu, kalau mereka mau didik anak mereka, dan kalau mereka harus pakai rotan, hajar, mereka selalu bilang di ujung rotan ada kasih, itu ada di ayat Alkitab. Dan benar ada di ayat Alkitab. But that's the only thing they know. Itu saja yang mereka tahu. And sebagai anak-anak kalau kita ngelewatin masa-masa tersebut, what we need to understand is we need to give more grace to our parents. Kita harus mengampuni mereka, bukan kita harus. Kita harus mengampuni mereka akan hal-hal yang mereka nggak tahu. Okay? And we give them grace for the things that they don't know. But yang kita bisa lakukan adalah kita
dari generasi kita ke depan, kita harus memutuskan bahwa I'm gonna be a better parents for my kids. Yeah. Kita belajar dari masa lalu dan kita create a new culture. How do you stand up for your parents? Was that the Yes. question? Kalau mau dibilang how do I have to stand up for myself in front of my parents, kedengarannya seperti membangkang kayak but I think we can stand up with grace. Kita bisa berdiri di atas kaki kita dengan hikmat dari Tuhan before you even talk to your parents untuk apa yang melukai hati kita atau menghancurkan kita, always harus selalu minta pertolongan Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus, Tuhan gimana sih kasih saya hikmat, urapi mulut saya, urapi tingkah laku saya, urapi mimik muka saya. I learn big time how to do that. Minta Roh Kudus untuk kasih saya ketenangan, kasih saya hikmat untuk mengeluarkan isi hati saya dengan baik. Supaya orang tua saya bisa mendengarkan dengan baik. We don't come, kita nggak datang ke orang tua kita to look for a fight. Saya benar, kamu salah. No. I think we always come with love, with grace to our parents. Because mungkin saja kita ini yang akan menginspirasi mereka untuk be a better parents. So that's from my point of view. It's amazing. But how do we heal though? How do we heal from abusive parenting? Gerald mungkin? Let it go. Let it go. Kata Elsa, let it go. Seperti tadi bilang, kita bertumbuh dari keluarga yang di Kupang, di NTT, lumayan keras cara didiknya, termasuk papa saya. Dia tidak ada di sini. Ini direkam? Dulu. Hampir setiap orang tua di Kupang, karena mungkin seperti tadi dikatakan bahwa mereka, itu yang mereka tahu, bagaimana mereka dididik. Kemudian kita bertumbuh dari latar belakang keluarga yang lumayan keras. Mau laki, mau perempuan, semua dididik dengan cara yang sama, dipukul dengan cara yang sama. Dan mungkin bagi bagi saya. Yes. Secara perempuan mungkin lebih sakit dan sulit untuk melepaskan pengampunan waktu itu, sulit melepaskan maaf waktu itu. Dan saya secara pribadi bagaimana untuk bisa mengampuni atau memaafkan, selalu hal yang saya taruh di pikiran saya adalah seperti yang tadi dikatakan bahwa mereka dididik dengan cara yang mungkin lebih rumit daripada kita dididik. Mereka diajar dengan cara yang mungkin lebih parah daripada cara mereka mendidik dan mengajar kita. Mungkin salah satu, mungkin saya bisa kasih contoh. Papa saya, dia didik kita dengan cara yang sangat-sangat keras. Waktu seperti contoh, saudara masuk gereja, kemudian setiap kita diharuskan dari acara gereja, mulai dari Senin kembali Senin itu ada acara gereja setiap hari. Dan setiap anak-anak pendeta harus duduk di depan. Dan waktu kita miss duduk di depan, maka saudara pulang, saudara tahu di sini bilang apa ya? Sapu ijuk gue. Ijuk ya. Ya, itu dipukul sampai patah. Selama belum patah berarti Roh Kudus belum kerja. Dan hampir dalam seminggu kita bisa dipukul sekitar 3 kali. Atau mungkin ya lebih daripada itu. Tapi setelah saya tahu bahwa ternyata papa saya yang dia tahu, yang dia diajarkan adalah dia pernah dihukum, diikat di sebuah pohon. Kemudian dituang gula supaya semut semua naik di badan papa saya. Itu yang dia tahu. Bagaimana cara didik anak, bagaimana bangun sebuah rumah tangga dengan apa yang dia mengerti waktu itu. Mulai dari situ saya mulai mengerti, oke, kita mampu melepaskan pengampunan karena seperti yang tadi dikatakan bahwa itu yang mereka tahu. Bagaimana mereka dididik, mereka diajar dalam keluarga. Kemudian mereka harus ajarkan kepada mereka, kalau dibuat bahan kepada kita, kalau dibuat bahan perbandingan, bagi mereka yang sudah diajar mendapat hukuman seperti ini, bagi mereka, pukul kemudian dengan sapu, patah itu hal yang ringan. Makanya tadi dikatakan, dari generasi ke generasi, kita bangun sesuatu yang lebih baik daripada culture, budaya yang sebelumnya. Dan sampai hari saya punya dua anak, mau 3 masih ada dalam Diikat juga Kak di pohon Kak? Kita berusaha untuk bangun sesuatu nilai yang lebih berbeda daripada sebelumnya, budaya yang berbeda dalam keluarga kita. Mungkin satu saat mereka akan rasa bahwa culture atau budaya yang kita bangun
tidak baik juga karena tidak ada yang sempurna, tapi minimal kita berusaha yang terbaik yang kita mau bangun dalam keluarga kita. Jadi kembali lagi kalau bicara mengenai bagaimana kita mengampuni, bicara mengenai memaafkan, ya tidak ada solusi lain selain ya memaafkan, melepaskan pengampunan. Karena dalam hidup waktu kita tidak mampu untuk melepaskan pengampunan, maka berusaha semaksimal bagaimanapun budaya atau culture atau nilai yang kita mau bangun dalam keluarga tidak bisa berjalan dengan baik. Wow, Thank you. amazing. Aku boleh tambahin sedikit? Yes, Bang? tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kak Gerald, guys. Aku suka banget tadi Kak Gerald ngomong soal mengampuni, you just have to forgive. Tapi buat aku ada dua fundamental things yang aku keep personally for me. Kenapa pertama kita harus menghormati orang tua kita? Karena firman Tuhan, 10 hukum Tuhan ya. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang di... Dan aku selalu mikir kayak panjang umur kayak, ya kan umur di tangan Tuhan ya. Cuman setelah aku pikir panjang umur tuh bukan cuman usia loh. Panjang umur pekerjaan, panjang umur pernikahan, panjang umur kesuksesan. Itu semua tuh ada fondasinya di situ gitu. Very good. And aku pernah satu kali one of our youth kids datang dan bilang, aku nggak bisa mengampuni. This is too hard. Ini hal tersulit yang harus saya ampuni. And then I'm like, okay. Aku jujur pada saat itu aku bingung aku mau jawab apa. But then I remember Jesus on the cross. Yesus di atas kayu salib. Hal tersulit yang harus diampuni seorang manusia, Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Tidak ada hal tersulit yang kita manusia secara personal tidak bisa ampuni. Yesus sudah ampuni itu semua. So when it comes to forgiving, aku pun kayak mungkin aku bukan dipukul pakai sampai patah, tapi di ujung gesper ada emas. Ada emas. Ada emas di ujung gesper, tepak, nggak sekolah, peletak, ya kan? But forgiveness, pertama it takes effort, it takes time, and it takes a lot of Jesus. So, Yeah. Yeah. Amazing. And I think kita jangan, I think untuk heal dari abusive itu, kita jangan living on denial, on it's okay, I don't have to deal with it, I don't need to talk about it, I don't need to cry about it. Karena saya dibesarkan dibilang jangan nangis, hold your feelings gitu, nggak usah nangis, you are strong gitu, nggak usah nangis. So saya grew up-nya hiding all these feelings, kayak menyembunyikan semua rasa sakit ini. Dan one day waktu saya lagi di Hillsong College, baru saya realize how painful that was until di Hillsong College di Australia, di Hillsong Church kita merayakan hari Father's Day. Father's Day. Dan waktu saya lagi di dalam kebaktian Hillsong dan merayakan Father's Day, I cannot sit there without crying. I cried and I cannot stand the service. Jadi tiap kali Father's Day di Hillsong College, di Hillsong Church, saya harus walk out karena I can't understand it. Wow. Saya bisa ngerti Tuhan sebagai Tuhan, tapi saya nggak bisa ngerti Tuhan sebagai Bapa. Because I don't understand that feeling. Until saya harus duduk sama seorang yang profesional di bidang counseling, and they have to counsel me di Hillsong College. Mereka harus counseling saya commit kepada counseling tersebut, and dikeluarkan semua sakit hati, dikeluarkan semua yang membuat saya marah tanpa alasan, membuat saya nangis yang saya pikir tanpa alasan, tapi itu semua mulai diobatin pelan-pelan. And it took years, even sampai menikah pun ada beban-beban yang saya bawa dari kemarin. Itu saya taruh ekspektasi yang tinggi kepada suami saya. Kasihan suami saya. Tapi proses untuk healing gak berhenti dalam 1-2 meetings. Gak berhenti dalam 1-2 percakapan with the right people. Gak berhenti dalam hanya 1 kali baca Alkitab. Gak berhenti hanya dalam 1 kali berdoa minta Tuhan berikan kekuatan untuk mengampuni, let it go and heal. It takes time, seperti tadi Rebecca bilang, it takes time. Take a lot of conversation, take a lot of reading the Bible, take a lot of prayer to be healed. So don't give up. If you're not there yet, don't give up yet. So good. Tepuk tangan buat pembicara-pembicara yang luar biasa. And we have 5 minutes untuk jawab pertanyaan. And Indo ada pertanyaan. And I think this is amazing.
and semua bisa jump to the question. What are the significant signs that you need to let go that friendship? Apa tanda-tanda yang signifikan? Oh, aku harus let go pertemanan ini. Kayak tadi Pastor Gerald sama Sudah Pastor jawab. Elin udah sempet jawab sih itu tentang ketika itu tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik, malah jadi jauh dari Tuhan. Ya. Malah jadi jauh dari the things of God, bahkan jauh dari siapa kita, jauh dari who we are. It's time. It's time. Ya. Vi? And I think if you don't feel, maksudnya kayak Let there be berteman light. kan harus simbiosis mutualisme kan ya. Simbiosis. Sorry. Jadi maksudnya ya harus ada win-win lah. Ya, Kalau ya. misalnya terus dirugikan gitu, kalau sakit hati melulu, kepahitan melulu, self-healing lagi, udahlah, let go aja. Let go. It's amazing. Okay, one last question. How do you forgive your friend after they do harm you? Tough question. Firman Tuhan katakan love your enemies. It never says like your enemies. Oh, Thank you. Ya, haleluya. ya. Mengasihi itu harus. Firman Tuhan bilang kan kita Iya. betul toh. Aku Iya. melihat pendeta-pendeta di sini. Iya, benar nggak nih? benar. Mengasihi itu harus, tapi tidak harus menyukai mereka. Betul. Iya. Kan Tuhan bilang kita harus mengasihi. Tuhan kan nggak pernah bilang kita harus menyukai. Yes. Gitu. Tuh. Yes. It sounds like kita memanfaatkan firman Tuhan dan bukan melakukan firman Tuhan. Tapi kayak how to forgive itu susah sih. Kayak memaafkan tuh susah. Apalagi kalau disakitin hatinya. Nah Jangan ini nanti, pengalaman dong. sorry. Ini kembali mengenai memaafkan, mengampuni. Saya suka dari mengampuni, makanya Alkitab bilang kalau memaafkan atau mengampuni itu 70 kali 7 kali. Iya kan? Yes. 70 kali 7 kali. Artinya ini angka sempurna. Jadi tadi dikatakan bahwa butuh waktu untuk pemulihan, butuh waktu untuk kita memaafkan. Nah, biasa yang buat kita berat untuk mengampuni atau memaafkan adalah kita berharap melupakan. Ya. Nah, Wow. ini permasalahannya karena Wow, wow, tidak wow. semua bicara mengenai mengampuni atau memaafkan harus melupakan. Makanya Alkitab bilang 70 kali 7 kali. Betul. Setiap kali kita ingat, kita memaafkan. Setiap Wow. kali kita mengingat, kita mengampuni. It's amazing. Very good. Ini baru ya, hamba Ini Tuhan baru. begini jawabannya Iya, ini guys. teologianya benar Luar ini. biasa. And Pastor Gerald akan berkhotbah malam ini. And excited, so excited for Pastor Gerald, man. Ini pertanyaan terakhir, paling terakhir mungkin buat Pastor Gerald. How do we know kalau dia itu adalah yang Tuhan kasih kayak gitu? How? Ditutup dengan yang juicy-juicy. Yes, ini penutupan gimana Dessert. Pastor Gerald? How do you know he's the one, Yeah, Pastor how Gerald? do you know Angel is the one? Jangan salah Istrinya jawab. langsung video guys. Biar diingetin nanti. Apa ya? Itu butuh waktu. Itu pertanyaan yang sulit itu kayak. Pertanyaan yang sulit ya. Tahu lah. Karena bicara mengenai mengenalkan butuh waktu. Sama seperti pertobatan semua butuh waktu. Bertobat setiap hari karena pertobatan itu bicara mengenai kekristenan, bicara mengenai kenal Kristus. Kenal Kristus, jangankan Kristus, kita kenal ayah kita kenal ibu kita kenal pacar, kita butuh waktu seumur hidup kita. Jadi menurut saya butuh waktu juga untuk kita bisa tahu. Kalau jawaban rohaninya sih doakan itu, kalau memang dari Tuhan, minta tanda secara spesifik. Kalau Tuhan ini dia, minta tanda secara spesifik dari Tuhan. Oh dia pakai baju hitam, rambut hitam. Kalau di Hillsong Baru mau semua tanya, baju Pastor, hitam. kalau tandanya begitu valid nggak gitu kan? Iya, jadi maksudnya ajak cewek ngopi itu nggak apa-apa. Ya untuk get to know, right? Karena Iya, ngopi Kak. bukan berarti kawin. Iya, terus perempuan-perempuan juga jangan GR kalau diajak kopi belum tentu dia suka sama Iya. Ngana. Iyain aja dulu gitu kan. Perempuan-perempuan soalnya baper Kak. Gitu ya? Ya diajak kopi, aduh kayak dia suka deh, ih GR banget. gitu. Padahal enggak. Apa lihat-lihat? Apalagi yang rohani, Kak Gerald tolong kasih yang rohani dulu. Apa lihat-lihat? Sampai situ aja tuh. Sudah. Wow. Sudah. Amazing.
Ada yang paling terakhir lagi pertanyaannya. Wait, itu udah paling terakhir. Itu dessert. Oke, pertanyaan buat Gio. How do you know she's the one? Oh, he knows. Well, ini true story. Ini true story. Yang tadi bukan true story. Aku ketemu Rebi, and then sebelum aku tanya dia jadi pacarku, aku bilang, Rebecca, apa visi kamu? Asik. Berat, bos. Yes, ini benar. Aku tanya apa visi kamu, and then dia bilang visi, and then ternyata kita satu visa. Satu visa. Nggak diterima visanya tapi. Satu visi, and then at that time kita berdoa, and we knew, oh this is from God. 2 minggu setelah dia minta saya jadi pacarnya, diajak menikah 2 minggu. So, there you go. Yes, karena menurut aku, ngapain pacaran lama-lama aku kita tahu untuk menikah ya kan? Karena pacaran tujuannya untuk menikah, guys. Yes. Yes guys. Yes. Yang mau konseling silakan hubungi Mas. Vi juga ada cerita tuh waktu dia ketemu cowok, dia langsung tanya itu. Cerita Apa dong. pertanyaannya? Cerita dulu. Jangan nanti laki-laki semua takut. Enggak sih, I mean like itu frontal guys. Jadi aku nanya, kamu kasih perpuluhan enggak? No, I'm just Karena joking. dia percaya laki-laki yang murah hati adalah laki-laki yang punya masa depan. Amin, amin, Iya. amin. Wah nanti hari Minggu perpuluhan naik di Hillsong Bali. Semua kasih perpuluhan. Tapi kalau buat aku, I know he's the one because aku berdoa sih. Kayak Kak Gerald bilang gitu kan. Maksudnya seklise-klisenya itu tapi ya memang harus berdoa. And I fast. Wow. Aku puasa. And I kayak paksa Tuhan, this answer have to come in 21 days. Wow. Jadi Kasih mungkin target. ada 2 hal. Pertama doa, kemudian kedua kriteria. Hai! Yes, kasih jelaskan Iya. kriteria tuh gimana. Kalau pelit, kalau Sonny bisa perpuluhan sama Tuhan Kak, coret sah. Iya, kriterianya kalau cowok cari cewek, mesti dapat cewek. Perempuan bernafas. Pokoknya opposite sex, Yes. bernapas, sudah. Sudah, mantap. Cinta, Cinta Yesus. Tuhan. Jangan terlalu banyak pilih berarti. Ya, cinta Tuhan, rendah hati. Suka menabung. Sen- Suka It's menabung. amazing. Tepuk tangan buat the speakers.